Ada banyak sekali fitur-fitur dari template Twig ini yang bisa kalian gunakan. Pokoknya teman-teman bisa akses twig.symfony.com. Teman-teman bisa lihat ke bagian dokumentasinya dan bisa pelajari satu persatu. Tapi di bagian ini saya akan ajarkan bagaimana cara membawa variabel atau mengirimkan sebuah data ke dalam view template-nya. Nanti di dalam template kita bisa menampilkan data tersebut. Untuk itu kita akan buatkan file baru untuk single forumnya atau detail forumnya. Kalau teman-teman lihat di bagian index kita punya dua routing, ada routing home dan routing forumnya. Tapi di sini saya ngasih dua opsi. Kalau parameter slug-nya kosong, dia akan menampilkan semua list forumnya. Tapi kalau ada slug-nya, kita menampilkan detail forumnya berdasarkan slug yang dimasukkan. Nah, disinilah kita akan melakukan render. Jadi teman-teman bisa berikan komentar untuk perintah ini, dan yang kita lakukan adalah merender sebuah view. Nama view-nya adalah detail strip forum. Teman-teman boleh buat file ini di dalam folder view. Kita klik kanan, terus teman-teman boleh save, kasih nama yang sama, detail strip forum .twig. Kita save. Untuk strukturnya hampir sama, kita melakukan extend dari base template-nya. Tinggal teman-teman ganti di sini jadi detail forum, dan di sini detail forum slimnya. Setelah itu kita akan kirimkan data slug-nya ke dalam template ini. Ingat, di bagian sebelumnya kita sudah pasang request, respon, dan params. Nah, params di sini adalah parameter root dinamis yang bisa kita akses dengan cara params nama parameternya apa. Terus nanti parameter ini bisa teman-teman simpan ke variabel. Misalnya saya buat variabel namanya slug, terus kita ambil parameter slug-nya. Kalau sudah seperti ini, sudah kita terima slug yang diberikan, kita akan tambahkan parameter berikutnya sebagai parameter ketiga, dipisahkan dengan koma. Dia bentuknya array, terus di dalamnya buat array asosiatif, pasangan key dan value, ditandai dengan row, lalu menuliskan value-nya. Value di sini adalah si slug dan nama key-nya adalah slug. Nanti nama key ini akan kita jadikan sebuah variabel yang bisa diakses di dalam template detail forumnya. Teman-teman boleh tambahkan paragraf, terus tulis slug, kasih aja elemen strong, dibuat format tebal, terus kita cetak data slug-nya pakai kurung kurawal 2 kali seperti ini. Slug ini adalah nama key yang sudah kita kirimkan. Nilainya adalah slug dari parameter. Tentu nama ini bebas. Misalnya kalau saya ganti A, berarti A sebagai variabel yang diakses di dalam template. Tapi biasanya namanya sama. Biar teman-teman tidak bingung, kita kasih nama yang sama, yaitu slug. Pokoknya di bagian kiri adalah nama yang bisa kita akses di dalam template Twig-nya. Sedangkan untuk yang kanan adalah nilai yang mau kita kirim. Kurang lebih seperti itu programnya. Sekarang teman-teman boleh lihat, ini bagian home. Kita masuk ke forum. Ini forum slimnya, dan kita bisa tentukan slug forumnya. Sampai di sini kita sudah berhasil menambahkan parameter ketiga untuk data yang akan diakses ke dalam sebuah template. Tentu nanti datanya bisa lebih dari satu. Kita bisa pisahkan dengan koma untuk data berikutnya. Berarti kita tentukan key value-nya apa. Tentu yang kita kirim tidak hanya string, kita juga bisa mengirimkan data dalam bentuk array. Misalnya kita punya array yang diambil dari database,
Tapi pada kasus ini kita buat array biasa yang kita definisikan sebagai data forumnya. Kita tulis variabel forums sama dengan diisi dengan array asosiatif, ada judulnya saya kasih forum pertama. Formatnya tidak seperti ini, kita harus buat array di dalam array. Jadi ini adalah data yang pertama atau baris pertama, kita buat judul. Terus untuk array yang kedua, sebagai baris yang kedua, buat title lagi, tapi dengan forum kedua. Jadi nanti format database seperti ini, kurang lebih. Karena kita belum masuk ke database, kita buat data dummy untuk forumnya. Jadi di dalam array ada dua array yang pertama, array yang kedua. Sebagai baris pertama, baris kedua dari forumnya. Sekarang kita import ke dalam sebuah template, nama key-nya adalah forums dari variabel forums. Sekarang teman-teman bisa akses, tentu kita aksesnya tidak di sini, kita mau aksesnya di forum karena data ini adalah list forumnya. Jadi saya masukkan di bagian indeks forumnya. Berarti bagian ini kita pasang ke forum.twig. Pakai array, kita paste. Berarti kita bisa ngakses forums di template forumnya. Kita buka, kita pakai HTML, formatnya. Cara menampilkannya tidak bisa begini saja. Dia akan ngasih error karena yang kita tampilkan itu array. Padahal sintak ini khusus untuk menampilkan sebuah string. Jadi tidak bisa kita lakukan seperti ini. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan perulangan terhadap data array-nya. Kita bisa gunakan sintak for in di dalam template Twig-nya. Jadi saya minta teman-teman buka dokumentasinya lagi, terus ke bagian Twig for template designer. Kita pilih bagian itu, terus di sini ada sintak for in. Bagian ini teman-teman bisa copy, kita bisa taruh di sini. Nanti list forumnya kita akan tampilkan ke dalam daftar list HTML. Di bagian LI kita akan menampilkan sesuatu sesuai dengan list forumnya. Tapi di sini kita akan melakukan for terhadap data forums. Nama aliasnya adalah forums. Kebalik ya. Jadi buat nama alias forum dari data forums array-nya. Forums adalah nama key yang kita tentukan. Nama key ini diakses di dalam for in. Teman-teman tinggal cetak forum. Kita harus spesifik menentukan judul dari forumnya, yaitu title. Maka nanti forum pertama sama forum kedua sudah tampil. Jadi begitu teman-teman. Saya simpulkan kembali, kita gunakan for in untuk melakukan perulangan terhadap data array yang sudah kita kirim. Terus kita cetak, pokoknya penulisan for in-nya kita buka, lalu kita end for sebagai penutup dari perulangannya. Nanti teman-teman mendapatkan hasil seperti ini. Semoga teman-teman tidak ada error. Kalau ada error, teman-teman bisa baca pelan-pelan errornya di bagian apa. Nanti kalau ada yang bingung, silakan tanyakan di kolom komentar dari video ini.